I'm coming for the throne. Oke guys, kali ini saya bakal membuat konten kunci sukses itu seperti apa ya. Jadi kunci dari kesuksesan itu menurut saya secara pribadi, kunci sukses itu bersumber kepada diri kita sendiri gitu. Jika gini loh, jadi misalnya jika kalian dibilang kalau kalian itu beban orang tua lah, atau kalian itu dibilang anak yang seperti ini atau anak yang seperti itu, anak yang tidak tahu tentang apa-apa itu, ya memang orang-orang itu memang memandang rendah kepada kita jika kita itu memang belum sukses gitu. Jadi kunci sukses itu adalah yang pertama, kalian harus memfokuskan apa yang ingin kalian capai di kemudian hari. Itu yang pertama. Jadi jika kalian sudah menentukan apa yang ada di pikiran kalian itu untuk pertama kalinya, apa yang kalian inginkan, apa yang ingin kalian capai, itu yang kalian tekunin. Jadi jika kalian tidak menekunin satu hal, atau misalnya kalian tidak berfokus sama yang namanya satu hal, ya bisa jadi kalian disuruh orang tua kalian mengerjakan misalnya kayak rumus matematika atau mungkin rumus kimia, tapi kalian tidak suka, maka janganlah membuat hal seperti itu, karena nanti kalian yang susah sendiri. Kalian yang susah sendiri nantinya. Jadi misalnya kalian ingin mencapai suatu hal itu, kayak ingin menjadi seorang pegawai negeri, atau mungkin kalian ingin menjadi seorang editor yang berkelas. Maaf, saya tidak menyindir editor berkelas ya, tapi kalian ingin menjadi seorang editor yang terkenal, pro gitu, kayak editor film. Itu yang kalian tekunin. Oke, itu untuk satu. Yang pertama, harus memfokuskan dalam satu hal. Terus yang kedua, kunci sukses itu adalah jadi misalnya kan kalian punya kawan nih, terus nilainya bagus, terus ulangannya nilainya tinggi, terus terus dia selalu dapat hadiah dari orang tuanya karena sudah mencapai apa yang diinginkan orang tuanya. Salah. Itu salah. Jadi jangan ikutin trik-trik kayak gitu ya, tips itu orang-orang yang pemikirannya kecil. Jadi orang-orang yang pemikiran besar itu, orang-orang yang pemikirannya luas itu, dia berpikir seperti ini. Apa ya aku inginkan di kemudian hari? Apa ya yang ingin aku capai di kemudian hari? Apa ya? Dia selalu berpikir seperti itu. Jadi kalau orang-orang nanya kepada dia, apa cita-citamu nanti besar? Dia pasti bingung menjawabnya gitu loh. Jadi dia tidak tahu harus menjawab apa. Kadang ada orang kan menjawab dokter lah, atau mungkin insinyur, atau mungkin jadi wali kota. Ya, apa tercapai gak? Oke lah, kalau bagian yang sedikit tercapai itu pasti hanya beberapa persen saja kan. Nah, jadi dia yang orang-orang yang pemikirannya luas itu sulit untuk menjawabnya, karena memang ya kita tidak bisa memprediksi masa depan. Bisa-bisa kita kadang di atas, kadang di bawah kan. Itu yang kedua. Jadi yang ketiga, kunci sukses itu adalah giat dalam suatu hal dan rajin dalam hal yang dia tekunin gitu loh. Jadi misalnya kalian nih punya hobi gitu kan, entah mungkin hobi kalian main gulat lah, atau mungkin main bela diri ya kan. Jadi bagian olahraga lah gitu ya kan. Jadi kalian itu harus berfokus sama yang namanya olahraga gitu loh. Jadi kalian bisa nge-share ilmu kalian itu bisa menjadi guru olahraga, bisa menjadi membuka yang namanya perguruan silat, atau mungkin perguruan bela diri di Indonesia nih ya. Ya, bisa jadi seperti itu gitu loh. Jadi apa yang kalian inginkan itu yang harus kalian capai. Jadi jangan fokus kemana-mana lah pokoknya intinya. Misalnya kalian cuma bisa satu, itu yang dikejar. Jangan berfokus sama yang namanya ini, itu. Nanti kalian yang bingung sendiri gitu loh. Jadi gak boleh dia berfokus pada dua hal. Dia harus satu hal saja. Itulah setiap manusia itu memang wajib memiliki satu bakatnya sendiri gitu loh. Setiap manusia pasti ada namanya bakat. Tapi kalau misalnya gak ada bakatnya, berarti memang dia gak niat hidup.
Itu yang saya ketahui ya. Jadi kunci sukses itu ada 3. Berani yang namanya ngambil keputusan itu, berbuat baik itu. Terus yang kedua dia berpikir yang namanya luas. Dan yang ketiga itu adalah berpikir secara positif dan juga berfokus sama namanya satu hal. Dia tidak main-main lagi. Kalau misalnya dia udah besar tuh kan, dia tidak main-main lagi dalam bakat dia tadi gitu loh. Jadi ya ditekuninya. Kalau saya sih secara saya tidak mau tuh ya, saya tidak mungkin lah mengajinya ke sini, tapi saya memiliki potensi. Jadi potensi saya itu bukan menjadi YouTuber juga sih. Saya hanya membagikan ilmu saya. Ini adalah tips sukses. Ya, walaupun saya belum jadi orang sukses juga sih. Ya, walaupun subscribers pun masih memiliki 26 ya kan. Tapi saya ingin berbagi setidaknya sedikit ilmu pengetahuan saya ke kalian yang memiliki masalah hidup, frustasi, depresi tentang hidup kalian, dan kalian bingung gimana sih cara jadi menjadi orang sukses. Itu sebenarnya itu hasil dari usaha keras orang itu gitu loh. Awal karir itu gimana, awal apanya itu gimana. Jadi ya berusahalah semampu kita dengan apa yang kita tekunin gitu loh. Jadi jangan frustasi lah kalau bisa. Kita harus giat dalam suatu hal gitu loh. Jadi ya pokoknya janganlah frustasi, karena kalau frustasi atau depresi akhirnya bunuh diri kan nggak enak jadinya gitu loh. Jadi kita harus memiliki potensi hidup, tujuan hidup, dan juga apa yang ingin kita tekuni di kemudian hari, itu yang kita lakukan. Oke, itu saja dari saya, tips dan trik untuk kunci sukses. Ya, konten ini memang YouTube saya campuran ya, jadi kadang ada musiknya, kadang ada tips dan trik, dan kadang ada juga vlogging, ya random sih. Tapi ya itulah yang ingin saya kasih ke kalian. Tapi saya memiliki ciri khas kok. Jadi ciri khas saya itu ya ini, konten tersendiri. Walaupun memang saya gak pernah nampak muka, dikarenakan faktor kamera saya juga belum mendukung, maka saya hanya membagikannya dengan suara saja. Jadi hanya suara saja saya akan membagikan kalian tips dan trik seperti ini gitu loh. Oke, segitu sajalah untuk video kali ini. Jangan lupa untuk seperti biasanya klik like, komen, dan subscribe atau share ke kawan atau teman kalian, rekan, kerabat, ibu kandung atau ayah kandung kalian, atau mungkin saudara kakak kalian ya. Share saja, tidak apa-apa. Jadi biar saya pun juga semangat lagi dalam membuat konten yang tentunya kadang berfaedah, kadang tidak ya kan. Nah, itu sajalah, sekian video kali ini, sampai jumpa di konten selanjutnya.